Masih dalam suasana hangatnya Lebaran, kita ingin merayakan teman-teman yang hadir di Spill the Tea yang memilih tidak hanya merayakan Lebaran dengan mengganti baju lamanya dengan baju baru, tapi juga arah kehidupannya. Untuk membuka perjumpaan kita kali ini, kita angkat gelas kita bersama dengan saya dan Bedu menyambut tamu-tamu kita, Baby, Celine. Selamat datang di Spill the Tea. Spill the Tea, welcome on board. Yes. Nah, selamat menikmati hari kemenangan. Silakan dinikmati. Betul. Iya. Iya. Sambil kita ngobrol, ya. Aku nunggu dingin soalnya. Itu udah dingin, udah dingin. Minumannya dingin, Pak Bedu. Panas itu ya. Mungkin yang perlu ditungguin dingin adalah rasa penasaran kita terhadap keputusan-keputusan besar yang dilakukan oleh tamu-tamu Spill the Tea kali ini yang sengaja dihadirkan untuk bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman penonton setia Spill the Tea yang sedang mencoba menentukan arah hidup menjadi yang lebih baik gitu loh. Ketika sedang berada di persimpangan mau kemana kalian harus melangkah, kita bisa mengambil inspirasi dari para tamu kita hari ini. Bener. Tapi sebenarnya lo pernah nggak ada di dalam proses hidup itu? Oh ada. Bahkan gue pernah sampai di titik terendah. Oh iya? Iya. Jadi akhirnya gue harus melangkah kemana, akhirnya gue ikutin kata hati gue. Oh, dan terbukti tepat nggak kata hati lo? Alhamdulillah, karena kita harus bisa membedakan mana kata hati, mana bisikan setan. Iya. Gimana sih lu? Bentar ya aku. Iya. Gak apa dong, ini kayaknya pengalaman juga ya? Iya benar. Gimana cara lu ngebedainnya sih, Du? Nah itu dia, karena kebanyakan setan dalam hati gue, kayaknya itu bisikan setan ya kayaknya. Bimbing oleh guru, oleh orang yang mengerti masalah spiritual, akhirnya kita bisa menemukan mana jalan kehidupan kita yang tepat untuk kita ambil. Gitu. Tetap nggak boleh sembarangan ambil, harus ada yang membimbing dan mengarahkan tuh. Seperti mungkin saya juga seperti itu sepertinya. Kan terakhir aku kayaknya bertemu dengan Celine itu lah. Berapa tadi kita sih? Berapa ya? Yang di Trans yang kamu kasih door prize, yang kamu kasih door prize, umroh 2 tahun lalu. 3 tahun lalu. 2 tahun lalu. Dan waktu itu kan kamu belum berhijab. The first time you hijab. Iya, itu hijab. Itu tahun berapa sih? Ya? Tahun berapa? What? Since when? Gue aja ngedengarnya puyeng. Sejak kapan? Berhijab aku ini kayaknya... Yang paten. Iya, beberapa bulan lalu ya. Kapan sih aku posting? Oh, baru beberapa bulan? Iya deh Kak, baru belum setahun belum. Aduh aku lupa lagi aku posting kapan. Kamu udah berhijab? Yang mana? Gak usah pakai saya. Selin, bukan sayang. Oh, Celine. Oh, saya mau Marcel dulu. Kayak Karunguna, sayang. Jadi berhijab tuh baru beberapa bulan lalu. Ya sebelumnya itu copot pasang aja. Jadi kalau kadang-kadang melihat aku pakai hijab, ya pakai itu proses aja ya gitu. Maksudnya lagi merasa lebih cantik, lebih baik aja gitu dengan memakai hijab gitu. Kayak merasa lebih nyaman aja dengan memakai hijab. Makanya pakai. Cuman kan ada pekerjaan yang nggak bisa kita pakai hijab juga gitu. Ada beberapa yang bisa pakai hijab, ada yang nggak bisa. Jadi ya copot pasang. Gitu. Permanen. Ya. Permanen coba pasang. Ketika kamu memutuskan untuk berhijab gitu, apakah karena kamu mendapatkan bimbingan dari seseorang atau mendapatkan masukan atau apa gitu atau purely keputusan kamu, dorongan doamu, apa gimana perjalanannya? Atau bukan karena permintaan seseorang, enggak gitu ya? Enggak. Nggak boleh dong. Nggak boleh ya. Tapi meskipun kayak begitu kita bisa mengajak orang ya, misalnya orang ikut-ikutan aja kayak si ini pakai hijab, nggak apa-apa itu justru baik malah bagus. Biarkan dapat pahala juga, siapa tahu dia lagi jadi lebih beriman daripada kita ya kan. Oke, jadi pure karena panggilan batin gitu ya? Merasa lebih nyaman tertutup, cuman belum ada keberanian pada saat itu untuk menutup diri, untuk memutuskan untuk berhijrah secara penampilan gitu. Iya. Selin belajar sendiri atau ada yang ngajarin Selin? Belajar sendiri Kak, berdua. Jadi memang kalau belajar pasti kan nggak mungkin belajar sendiri terus ucuk-ucuk tanpa ada guru. Gitu ya, kita pasti, ya pasti kan kita harus ada bertanya ke yang lebih paham. Nah itu dia maksudnya kayak Tapi nggak ada satu sosok yang hanya ini, dia aja pegangan, nggak. Belajar aja melalang buana. Nyambung nih obrolan yang sama gitu. Kalau kamu sendiri pernah nggak ada di taraf itu di dalam kehidupan di mana kamu merasa oke, ini adalah waktu yang tepat bagi aku untuk menentukan arah hidup aku? Ya, ada pasti ya, apalagi usia aku kan sekarang udah kepala 4 ya.
Itu dan memang Masih satu kayak ketawa. dan ketika aku Soalnya satu tapi pengalamannya udah 4 Empat. kan. dan ketika anak-anak sudah makin besar, ada lagi apalagi anakku yang pertama itu pakai jilbab dari mulai SD, kalah saya malah. Terus ditambah lagi ada sebuah kata-kata kan bahwa kalau kamu memperbaiki sholat kamu, maka Allah akan memperbaiki hidup kamu. Dulu aku sering nggak tenang, sering gelisah, sering khawatir gimana nasib anak-anak. Aku single parent udah, terus apa yang harus aku lakukan. Nyanyi juga kayaknya udah mulai berkecamuk di hati aku, udah makin usia, malu kan aku terus bergoyang-goyang ya kan. Aku tanya anak-anak, mereka nggak ada masalah selagi ibu melakukan hal-hal baik itu. Tapi ketika aku melakukan sholat, berusaha untuk menjalani sholat dulu 5 waktu, satu ketenangan yang didapat, kedua mulai pelan-pelan tuh aku kepengen menutup baju aku walaupun belum berjilbab ya, mulai banget, terus mulai pelan-pelan pakai kerudung. Mudah-mudahan aku menyusul Selmi, mudah-mudahan ya, alhamdulillah. Itu selalu ada. Dan titik yang paling aku rasain tuh kemarin sebelum bulan puasa, aku tuh bener-bener kayak gelisah, nggak tahu gelisah. Padahal apa yang aku gelisahin, kok aku kayak khawatir hari esok, kok apa dan Itu kegelisahan itu kita bisa relate banget ya. iya, kok kenapa ya, kok aku gelisah banget, apa yang jadi pergolakan batin itu terus-terusan ada. Mulailah aku mencoba untuk ya Allah, pengen mulai hari ini aku tidak mau ketinggalan sholat 5 waktu, 4 waktu dimanapun aku berada, aku harus cut untuk sholat. Wallahi itu pas sebelum puasa 5 hari itu aku tuh bener-bener nggak migrain, terus tidur pules banget, hati tenang, ada masalah pun aku cuma bisa istighfar dan nggak ada yang, biasanya kan aku yang marah gitu, terus apa-apa, dan ketika aku niat itu berubah semua dan betul kata-kata healing kemana-mana, ternyata nggak itu, aku udah mencoba liburan kemana-kemana, ternyata tenangku nggak hilang. Orang Gitu. healing Iya, gitu. ternyata healing itu tuh cuman deket banget antara kening dan sajadah. Jadi baby kan lu penyanyi dangdut, terus janda pula. Biasalah Selin juga mungkin single parent, kita tuh pasti di tanda kutip dicap tuh pasti hal orang-orang yang nggak baik, cewek-cewek tuh terus yang mengkhawatirkan. Terus aku nih kan kemarin nyalek ya. Nyalek, terus sebelumnya ini pas nyanyi dangdut, orang kan nggak banyak tahu aku kumpulin uang, aku berbisnis kuliner segala macem, punya uang dan aku caleg. Nah di situ tuh aku mulai pasang-pasang banner, itu aku dihujat, nyalek lah, terus ngapain lu bisa apa, padahal hal yang paling penting itu kalau kita berpolitik itu adalah niatnya satu, untuk membantu orang lain gitu loh, untuk membantu masyarakat. Di situ tuh aku bener-bener dihujat parah ketika namaku Baby Z Sri Mulyati, itu aku adalah sosialita malah memposting namaku, nih orang namanya Sri Mulyati, bisa-bisa jadi Baby Z. Maksudku, aku nggak ganti, aku cuman menambahkan Baby Z Sri Mulyati. Karena apa? Karena Baby Z itu karirku yang dari 10 tahun lalu itu udah di situ. Itu ada hal yang juga penting. Iya, itu membuat Itu hidupku. bagian dari perjalanan Iya, kehidupan perjalanan kamu hidup. sebagai manusia Iya. saat ini. Ganti nama Betul. nggak wajar kok. Kayak Alfiansa Komeng, pakai nama Komeng dipakai. Iya. Ada saat pencalonan sebagai anggota legislatif ya. Iya. Terus juga Deddy Cagur, pakai kata Iya, Cagur. betul. Karena akhirnya Deddy Wahyudi. Oh. Jadi untuk supaya masyarakat kenal dan memilih. Tapi Selin, isi true bahwa kemarin di Ka'bah kamu tuh kita ada videonya ya, di Oh, mana kamu iya. tuh menangis terseduh-sedan yang kayaknya nangisnya tuh dari hati banget. Pasti kakak. Oh. Kalau lagi kayaknya bukan cuma aku, kayaknya semua orang deh. Dan ya terkhususnya aku yang waktu itu di situ menyentuh Ka'bah, masya Allah sekali. Ya mau setiap hari nyentuh Ka'bah juga setiap hari akan lebih luluh lagi. Ketika ke rumah Allah, lihat Ka'bah, itu apa yang membuat Shelly itu menangis itu? Yang membuat aku menangis ya merindukan. Rasa rindu itu kan gak harus tatap mata dan gak harus ketemu ya. Rasa rindu itu rasa menginginkan suatu rasa yang dimana ada rasa damai. Dimana sih selama ini aku merasa rasa aman itu di mana? Di mana rasa damai itu di mana? Di mana rasa cinta dan kasih sayang yang sesungguhnya itu di mana? Dan itu rasa rindu untuk mencari itu. Dan ketika di situ, ini yang selama ini aku cari. Oke. Akhirnya justru Shelly bisa berangkat umroh setiap bulan ya. Masya Allah. Setiap bulan? Setiap bulan umroh. Kan berarti kan rezekinya melimpah ruah, Dev. Bener begitu? Iya kakak, alhamdulillah, alhamdulillah. Apakah ada doa khusus yang kamu panjatkan selama pergi umroh kemarin? Setiap kali aku ke sana intinya aku minta ya Allah mampukan, cukupkan, kuatkan, izinkan aku untuk setiap bulan bersujud di depan Ka'bah-Mu.
Oke, dan itu terjadi? Ya terjadi. Makanya Allah mampukan, Allah cukupkan, Allah izinkan dengan bagaimanapun caranya kuasa Allah untuk setiap bulan aku bisa ke makam Rasulullah, bisa bersujud langsung di depan Ka'bah, di lantai ubin Masjidil Haram, Masya Allah. Jadi itu karena kuasa dan kebesaran Allah. Dan bisa mengajak saudara, teman-teman, dan bahkan semua orang sesama muslim yang mungkin lebih beriman dari aku, lebih Allah cintai dari aku, tapi belum mampu, maka jadikan aku perpanjangan tangan Allah. Tadi kan Selin bilang gini, Selin melihat ujian yang diberikan Tuhan itu sebagai tanda sayang. Surat cinta. Surat cinta. Hanya karena Tuhan sayang sama kita, makanya kita dikasih ujian gitu. Kalau boleh cerita nih ke Spill the Tea, ujian terberat yang Baby Z pernah alami yang membawa, yang akhirnya setelah itu dilalui, kamu merasa, oh ini tuh maksudnya kenapa ini terjadi dalam hidup aku. Ada nggak? Ada Kak. Ujian aku yang paling berat itu dulu waktu aku berpisah ya sama mantan suamiku. Dan itu kan ngalamin ya KDRT ya. Terus bawa anak itu 3, itu aku nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, jadi bener-bener aku kos segala macam. Mungkin itu ujian yang paling berat sebagai seorang ibu. Bagaimana ya aku bisa membawa anak-anakku kehidupan lebih baik, bahkan aku hampir menyerahkan anak-anak itu ke ayahnya karena ya aku nggak boleh egois gitu. Tapi ternyata setelah aku berpasrah, anak-anakku merangkul aku kos di ukuran 4x4 Kak, di Tanjung Priok. Mungkin itu yang paling aku rasakan berat, aku udah sejatuh-jatuhnya yang aku rasain itu Kak. Tapi dalam kondisi seperti itu, aku masih banyak juga memikirkan tentang orang lain. Artinya keluargaku, yang teman-temanku yang lagi sulit, aku tetap bisa bantu gitu ya. Dan di titik itu pelan-pelan rezekiku tuh terbuka, yaitu jadi artis, yaitu Baby Z. Terus pelan-pelan ada rezeki bikin usaha, terus ya hal yang paling berat, yang paling bodoh itu perempuan tuh lakukan adalah masalah hati. Kalau kita tuh yang paling berat itu bikin hidup kita tuh berantakan sebenarnya adalah cinta. Jadi mulai hari itu aku udah berpikir no, nggak ada untuk cinta, untuk maksudnya aku tidak boleh mencintai orang lain daripada aku mencintai diriku sendiri. Iya, jadi aku harus rubah apa mindset aku, dan di situ mulai terbuka. Nggak pernah lagi aku rasa sakit hati, tidak pernah lagi aku gelisah tuh artinya katanya masalah perasaan ya. Fokus aja ke anak-anak, makanya saya bilang hidupku tuh terlalu keras. Aku masa sulitku tuh udah dari kecil sampai aku di usia 30 tahun. Saat anak aku pisah itu merasa bahwa 30 tahun itu tuh aku bener-bener digembleng Allah gitu, merasakan hidup susah apa segala macam. Tapi 10 tahun belakangan dari tahun 2012 sampai ke sini Kak, pelan-pelan demi pelan ujian itu aku bisa laluin begitu gampang lah gitu. Sama apa bisa ada solusinya gitu Kak. Ya itu satu yang paling penting apa? Anak-anak, supportnya mereka, karena ada, aku yakin Selin bisa sekuat ini ya karena ada anak-anak. Dan rezeki anak itu luar biasa Kak. Jadi jangan pernah takut walaupun bapaknya nggak menafkahi, walaupun kita kerjaan juga kadang ya ada bagus ada enggak, tapi beneran rezeki mereka tuh luar biasa. Baby Z kan terlihat sering menangis ya, Dev ya. Coba deh sekali-sekali cowok humoris, siapa tahu nggak bikin kalian menangis. Gimana? Coba sekali-sekali sama cowok humoris, siapa tahu dia nggak bikin kalian menangis. Kamu maksudnya gitu. Jangan kita dulu. Itu kita dulu, emang dulu ada apa berdua? Dulu syuting bareng Syuting bareng. kan, setiap hari stripping. Tiap hari bareng syuting. Kirain loh, maaf ya Baby kalau aku berasumsi, soalnya Bedu ini aduh mantannya dia nggak ada yang jelek, jadi aku nggak bisa ngelihat bintang tamu cakep di sini. Aku gini, pernah ada apa-apa nih sama si Bedu? Jadi Gitu Bedu bawaannya. ceweknya kan dulu si siapa? Zizi. Zizi kan putus. Nah aku syuting sama dia, kok muka lu mirip mantan gue ya. Jadi dia setiap hari tuh ngeliat aku, gue berasa Nggak usah ngeliat mantan dibongkar gue dong. ya. Nggak usah dibongkar. Jadi gitu. Iya, tapi hati-hati Baby Z. Dia ngomong begitu ke semua orang. Tapi bukan. Bicara mengenai cinta ya. Kan kita punya satu video, kenapa omongan Bedu itu jadi rame belakangan. Karena ada satu komika ya, yang bilang katanya kalau
pacaran aja sama laki-laki yang humoris, karena laki-laki yang humoris itu setia. Iya benar. Tapi Sebelum udah. kita tanya Baby C sama Celine percaya atau tidak, boleh nggak sih kita spill dulu video siapa sih komika yang ngomong begitu? Yep. Oh, jadi lagi di spill deretan nama komika, humoris, tampangnya tidak terlalu menawan, tapi isinya cakep-cakep tuh. Itu ada urutannya waktu itu saya lihat, urutan saya termasuk salah satunya ya. Oh, Iya, Deddy Cagur, saya, terus Kiwil, Aku nggak- Narji. maaf ya Bedu ya, maaf banget. Di momen ini aku nggak tahu harus ikut bahagia atau sedih untuk kamu. Aku juga bingung mau bangga apa mau malu. Karena ada kata jeleknya itu loh. Iya. Tapi sebenarnya jelek itu bukan berarti secara fisik kita nggak good looking ya. Iya. Karena jelek itu bisa ketutup dengan inner beauty. Ay, sedap. Jarang loh gue denger laki ngomongin inner beauty. Tapi aku pengen tanya Baby C sama Celine gitu ya. Terutama tadi Baby C bilang kan akhirnya dia menyadari bahwa selama ini mungkin keputusan aku untuk dalam hal cinta itu tidak terlalu tepat. Kedepannya gitu, ketika kalian memilih kriteria pendamping, ada perbedaan nggak kriteria yang kalian inginkan sekarang daripada 10 tahun lalu? Siapa dulu? Sebelum kalian mengganti arah hidup. Kalau saya sekarang udah nggak. Sambil aku cicipin Iya, ya, iya. supaya tamu-tamu Ayo, aku nanti udah. bisa nyicip Oh, ya. iya. Aku Di, cicipin. coba yuk. Ya, silakan Baby. Iya. Silakan. Aku nunggu dingin ya, soalnya masih panas. Tuh, pertama saya juga basicnya orangnya lucu ya, Baby tuh ya. Kedua, saya nggak pernah mengkriteriakan lagi laki-laki yang sama saya. Bukan soal tampangnya, apanya. Buat saya tuh laki-laki yang akan saya perjuangkan itu pertama responsibility-nya dia, Tanggung jawab. Dia bisa membawa ke arah saya yang lebih baik. Itu yang paling penting. Kalau masalah tampang apa itu udah nomor kesekian buat aku. Harta, Jadi- mapan. Iya harus dong, laki-laki harus mapan. Uang aku aja segini udah susah sampai jadi seperti ini kan bekerja. Masa kita mau menerima laki-laki yang nggak ada Berarti nggak bekerja. provide-nya buat kita. Iya. Jadi saya harus masuk ke mana Harus nih? bisa. Masuk ke tanggung jawab atau masuk ke kaya nih saya? Ya lo tentuin aja berdasarkan kemampuan lu, Pak. Nah makanya gue bingung. Tanggung jawab dong. Nah ya udah, Tanggung aku tapi jawab. aku gak terlalu kaya, nggak apa-apa. Iya, kaya itu gini loh. Kamu punya uang 100.000 misalnya ya. Kamu kasih istri kamu 90.000, berarti kamu tuh kaya. Iya, Ah, Ada yang dikasih, Cuma ada ada kalau 100.000 doang mah. iya maksudku Misal. misal. Oh bisa. Misalkan Kirain misal bulan 100.000. Kalau itu mah gue alhamdulillah siap banget hari ini mah. aku realistis ya kan aku udah berusia 40 lebih jadi Iya, aku lebih realistis ke- lah. betul. Masa mau Betul, cari yang realistis. Coba yang ini juga Sama. harusnya. Oke. kayaknya Realistis sama. Agamanya kuat nih kayaknya. Cuman simple aja sih kalau aku. Yang penting bisa menjamin dunia akhirat aja. Ya tadi kan tetap. Kalau akhirat aku insya Allah dah aku siap. Akhirat. Insya Allah. Akhirat aja. Dunianya ini yang kayak gimana kalau dunia seperti apa dunia tuh? Ya menjamin dunia dan akhirat segala kebutuhannya Kebaikan. dan kebaikannya di dunia, bagaimana amal ibadahnya di dunia, bagaimana pertanggungjawabannya nanti di akhirat, bagaimana juga tanggung jawabnya semua kan yang bagaimana menjadi koam yang baik lah. Sosok yang seperti apa? Tanpa menyebut nama misalkan yang gimana gitu, laki-laki yang gimana gitu. Yang seperti Secara siapa? fisik sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu gimana. Cuman yang penting siap. itu aja bisa menjamin dunia, menjamin akhirat. Apa jaminannya apa? BPKB apa? Itu tergantung punyanya apa, lagi di apa motornya apa gitu. Tapi nggak on hand semua lagi di sekolah. Oh berarti emas aja kalau ada. Nah, udah Mas Bedu. Najong. Perempuan pengennya gitu. Kayak lu nggak boleh banget gua kan. Maaf ya. Iya. Kan baby sendiri. Iya. Sel ini kan juga. Sendiri. Aku juga sendiri. Boleh dong kalau sendiri ketemu sendiri. Iya, tapi tunggu dulu karena sebenarnya gue mencoba membuka jalan, tapi lu orangnya nggak sabaran karena poin ini penting. Nah. Kalau mereka jawab iya, baru lu boleh masuk. Nah itu dia sepapap aku. Buat kalian berdua, apakah pendamping hidup yang bisa membuat kalian tertawa itu penting? Penting. Karena sepanjang hidup adalah perjalanan yang cukup panjang loh. Iya kan, dan biasanya nggak cuman berbagi momen romantis-romantis aja, Iya, tapi kan betul. ketawa bareng itu juga sehat, iya kan? Ibadah juga. Ibadah. Nah, tertawa itu ibadah. Ibadah juga kalau sama pasangan ya. Kalau sama pasangan, asal ketawanya sama pasangan sendiri, jangan sama pasangan orang lain. Nah, itu bukan ibadah jatuhnya mah. Apa ya? Jatuhnya sakit. Kalau pasangan orang lain. Oke, penting loh buat mereka berarti lu cocok. Bahkan tuh kadang kalau misalnya kita ya kayak lagi ribut ya berantem ujung-ujungnya kita ketawa. Ketawa. Dan menurut aku itu dari titik Penyelesaian yang penyelesaian baik, yang baik langsung ketawa tiba-tiba tuh kan cara-cara berantemnya tiba-tiba kita jadi ketawa ngeliat
tes maki-makian Iya. gitu. Jadi nggak menghindari konflik. Jadi nggak ya? jadi aku jadi nggak Tuh. balik. Itu yang paling pertama. Selin, Tuh, kamu nggak takut orang deketin kamu tuh takut Selin? Kamu tuh kayaknya udah tinggi banget untuk deketin sama cowok loh. Kayaknya maksudnya udah soleha, Masya Allah. cantik, ya kan? Terus juga wawasannya juga luas, smart banget, inner beauty-nya juga kelihatan. Semakin Ini lu keren, kayak lagi mau ngelamar kerjaan, Du. bukan, maksud gue semakin bagus cover seseorang itu semakin laki-laki itu semakin takut buat deket. Masya Oh gitu. Gua Ya nggak aja. usah dicari itu mah, kan ada Allah. Nah, yang penting kan kita Allah nggak jauh dari kita aja. Allah tuh udah menyiapkan segala sesuatunya, nggak mungkin. Kayak kalaupun kita mau cari-cari, aduh ini kok pada takutnya semua gini-gini, tapi Allah bilang nggak ada buat kamu di sini, nanti adanya buat kamu nanti gitu. Betul, Ya udah terus kita mau cari sampai mau mimisan sampai mau muntah-muntah juga mau sampai gimana juga guling-guling juga nggak bakal ketemu. Oke, kalau Tapi teman-teman kalau- aku sih nggak sampai mimisan, sampai ger. Nungguin jodoh. Sampai ger. Kalau aku Kak, kalau Iya. tanya kalau takut nggak dideketin, banyak Iya, kan kadang yang iya. takut karena aku sekarang udah gini-gini. Kalau aku sih langsung jawab, pokoknya yang buat yang mampu-mampu aja. Berarti kalau mereka nggak, Ada maksudnya usaha, bukan nggak ada mampu effort. soal masalah harta aja ya. Kalau keselin, ya kalau emang mereka tetap berani, ya berarti kan tuh saringannya dengan Iya. kita kayak gini. Berarti kan Allah mensaring tuh, Iya. nggak sembarangan orang. Jadi Iya. kalau masih ada yang terus dan mereka tetap berusaha, berarti ya mungkin itu adalah dikirim sama Allah untuk terus seperti kita. Saling melengkapi. Kita punya satu video yang pengakuan seorang komika yang namanya belakangan lagi rame diperbincangkan yang mengaku prestasi loh, dia punya istri cantik. Oh. Berarti saling melengkapi. Iya bener-bener. Ari. Untuk orang jelek bisa menikah aja prestasi. Apalagi aku menikah sama wanita cantik. Nggak cuma cantik. Mohon maaf nih Pak Bedu kalau saya harus bertanya ya. Boleh dong. Kan Yono tadi mengakui bahwa menikah aja prestasi. Iya. Terus kok bisa Pak Bedu bercerai? Apakah ada isu selingkuh? Berarti kurang bersyukur apa gimana? Dong. Karena kan ini sebenarnya berita. Berita itu kan berangkat dari fakta. Saya percaya selama ini ada di sini ini menjadi sebuah berita. Dan faktanya memang seperti itu. Saya bercerai, tapi bukan karena saya nggak bersyukur punya istri cantik. Saya sudah melalui 15 tahun pernikahan. Kecuali saya kawin hari ini, minggu depan cerai, berarti gue nggak bersyukur. Karena 15 tahun itu sudah melalui proses-proses yang panjang. Iya. Di problematika kehidupan sudah banyak yang kita hadapi. Ujian dan cobaan sudah banyak yang kita lewati. Artinya keputusan yang tepat pun harus sudah dipilih dan dieksekusi supaya kita bisa melanjutkan masa depan untuk kehidupan kita masing-masing nanti. Aku mau nanya mengenai ini. Penampilan fisik dan daya tarik ketertarikan fisik. Kan sebetulnya topik kita dari tadi mengenai itu ya. Kamu tau gak, Ari Kriting aja pernah tanya ke saya, "Duh, gimana sih caranya lu bisa dapet cewek cakep-cakep?" Itu Ari Kriting, tanya Ari Kriting, boleh tanya Ari Kriting, bahwa Ari Kriting pernah menanyakan seperti itu. Kalau gue nggak punya cara dan nggak punya tips, gue hanya percaya bahwa gak semua wanita itu punya selera harus cowoknya harus ganteng, Iya. ya kan? Kadang wanita itu butuh di treatment khusus oleh laki-laki. Biasanya laki-laki humoris itu punya cara treatment tersendiri yang berbeda dengan laki-laki tampan, ganteng, kaya. Laki-laki humoris punya treatment khusus. Insight yang menarik. Nah, Yang biasanya trik khusus itu dilupakan laki-laki yang merasa bahwa dia punya daya Iya. tarik fisik. kadang-kadang kalau orang yang cowok yang ganteng, dia hanya mengandalkan ketampanannya. Cowok-cowok kaya, dia hanya mengandalkan hartanya. Iya. Tapi cowok humoris, dia mengandalkan kreativitas dan hatinya untuk bisa merebut hati seseorang. Ketika kita nembak cewek, ya kan? Ketika ditolak, ketika kita diterima, itu rezeki. Ketika ditolak, kita nggak akan merasa sakit hati. Karena kita tinggal ngomong, ih gue kan cuma bercanda doang, lu aja kegeeran. Selesai. Oh. Ada komentar kayaknya Selin? Ah, yaudahlah. Sering nggak kamu digituin Selin orang? bercanda, Selin. Sering nggak digituin orang? Aduh cuma bercanda doang, baper banget nih perempuan. Enggak sih, cuman ya kan aku kan dulu kan juga di Komedian temen-temen aku komedi. juga. Jadi ya udah. Dia tahu lah. Memang begitulah gitu ya kelakuan Bercandaannya komedian. aja ya. Komedi itu kan katanya 80% serius ya. Iya. Pertanyaan terakhir sebelum kita ke Spill the Surprise untuk Baby C sama Selin. Sebetulnya cara paling baik untuk memenangkan hati perempuan tuh gimana sih? Oh, Point kayak of view cowok. kalian. Bocoran nih. Bocoran. Cowok ya. Tadi kan dari kacamata pria. Kalau baby, laki-laki yang continuity.
Continuity. Ya, dia nggak Sinetron kali ya? Ya emang harus begitu. Apalagi gitu? kayak aku Scorpio ya. Aku nggak suka tuh cowok hilang-hilang. Oke. Jadi dia harus terus continuity. Yang pertama kita memang dasarnya ada suka juga ya. Iya. Terus mereka kasih perhatian. Pokoknya setiap hari tuh harus komunikasi. Ketika kita chat, dia responnya cepat. Iya. Karena perempuan itu udah paling pintar tuh ngelihat kalau ini cowok nih sama kita tuh bakal gimana. Karena dari kalian tuh harus continuity, nggak cuman chatannya, harus lebih aktif gitu si cowok ini. Kalau dan sama satu hal ya perhatian ya, sama ya ada sedikit ini ke anak-anak atau mungkin sedikit ada hadiah. Ya laki-laki harus gitu. Konsisten, komitmen, responsibility itu sih. Diinget-inget, kabedu, biar itu jadi pedoman kalau mengejar Aku perempuan responsibility cantik. insya Allah siap. Oh. Ya kan, komit pun apalagi. Iya. Iya. Ya kan, komitmen, responsibility, dan apa tadi? Kebalik Kak, kakak siapnya konsisten siap. Oh, konsisten aku siap. Komitmen siap. Komitmen siap. Responsibility. Tanggung jawab aku siap, cuman apa yang aku harus tanggung dan apa yang aku harus jawab. Pertanyaan kalau dijawab, kalau ditanggung, Keluarganya iya, anak Iya. istrinya benar. Itu Udah banyak. teratur banyak. kan? Udah pikir-pikir dulu Kan- sambil yang istri Iya. gitu Kan mikir. kita tahu Kita peran berikan saling kejutan berapa dulu ya. buat bintang tamu kita. Untuk Celine sama Baby Z, mohon maaf nih ya, di hari istimewa ini kita harus tetap kasih surprise. Yang pertama untuk Celine, ini adalah for fun aja. Ini adalah hate comments yang kita ambil yang berseliweran di sosial media postingan kamu ya. Boleh tolong dibacain dan ditanggapi. iya. Apa nih? Nggak OP. Nggak OP, tapi mukanya sama yang dulu. Kalau cek Google beda banget ya, beda ya. Cek Google. Karena dulu tuh kalau mungkin kadang ada yang lihat aku dulu kulitnya hitam ya. Karena aku Masa? nggak bisa banget Kak kalau nggak tanning. Oh. Aku berhenti tanning itu semenjak aku punya Cio. Anak aku cowok yang ketiga. Baru aku berhenti tanning. Sebelumnya aku paling nggak suka kulit aku putih kayak gini. Nggak suka. Oh, jadi pada dasarnya sebenarnya kulit kamu putih. Dulu yang kalian lihat dia hitam karena dihitamin. Ditaning. Sekarang dia berhenti menghitamkan diri. Nah, ini standar pabriknya, Beb. Ya. Nah, Sama kayak aku juga sekarang berhenti mutihin diri aku. nah itu. Terus kalau masalah nggak OP aku nggak ngerti apa, mungkin karena sekarang perawatan zaman sekarang lebih canggih-canggih daripada sebelumnya, memang nggak ada yang pernah di OP. Aku pernah operasi, masuk ruang operasi cuman sesar. Lebihnya nggak pernah. Bukan Sesar sesar lahir. joget Oh, itu, sesar. sesar joget. Sebelum kalau mengubah nggak pernah. Oh, oke. Mengubah nggak pernah ya? Apa yang mau diubah? Menambahkan juga nggak pernah. Oh, Wah, iya. ini sih udah perfect banget lah, apa yang harus diubah lagi. Masuk Pak Eko, pujiannya Nah, halus. ini Halus. nggak boleh bohong loh ini. Tapi ya nggak, itu hak setiap orang ya. Iya, biarin Cuman aja. kalau ditanya aku ya aku berencana iya kali ya. Berencana dia kali ya. Iya. Ntar kita temenin Baby Z. Untuk Baby Z, berikut. Penyanyi apa dia, lagunya apa, kok nggak ada yang tahu sama sekali. Tahu dia lagi. Ya kalau aku kan penyanyi dulu dari 2012 ya, zamannya sama Gothic. Memang kan penyanyi belum tentu ada punya lagu yang ger gitu ya. Iya. Contohnya kayak Wika Salim, dia kan lagunya juga Gak meledak. tapi kan dia sosoknya image-nya bagus, penampilan lainnya bagus, aktif bangunnya bagus. Kalau Baby sih memang dia nyanyi, saya nggak pernah mau punya obses apa-apa. Yang penting aku laku nyanyi saat aku show bagus, orang terhibur. Jadi saya nggak perlu pengakuan dari orang lagunya apa, pingin. Tapi kalau belum ada, yang penting jobnya banyak. Dulu kan juga belum ada IG ya kayak sekarang. Jadi orang tuh belum paham, anak-anak sekarang yang Gen Z kan, aku udah lewat, aku udah nggak nyanyi lagi. Jadi For Celine, what do you think about this video? Pertama, aku nggak ngerti, ya pertama aku beristighfar dulu ya. Dan meminta maaf juga kepada Allah dan kepada semua orang juga kalau ada yang tersinggung. Itu, aku juga nggak ngerti ya terus-terusan. Nggak ngerti konten-kontenan kayak gitu. Dan diajakin dan udah di-scripin, jadi aku nanti Celine harus ngomong apa, nanti ini ngomongnya apa, nanti ini ngomongnya apa. Jadi ya udah kita cuman memperagakan aja, apa gitu. yang diomongkan sesuai dengan itunya, karena ya biasa kayak sesuai dengan skripnya aja. Disuruh yang posting juga bukan aku, kita cuman untuk repost aja, tapi setelah itu aku take down karena menurut aku kayak iya juga ya, kok kayak ini ya gitu, hilaf. Kayak nyinyirin orang ya Kok itu kayak ya. takut ada yang tersinggung, jangan gitu. Tapi berarti ketika dibikin video itu tidak ada
maksud tujuan iya, pada seseorang. seseorang yang tertentu gitu. Kalau aku pribadi enggak Enggak. sih. Kalau aku pribadi karena nggak ngerti dan itu skrip yang dikasih ya udah ngikutin aja. Ah, Selin ngomong ini, oke. Selin ngomong ini nanti mukanya gini, oke. Nanti maju gini, oke, gitu. Kayak lagi Ikut kamu main aja. sinetron aja itu ya Aku berarti. nggak ngerti. Ya udah ngikutin aja dan ya udah. Untuk Baby Z, apakah komentar kamu terhadap artikel ini? Harta kekayaan Baby Z, anggota dewan yang bergaya glamor, punya 6 mobil mewah tetapi hutangnya 3M. Ya kalau dihitung itu mah babu lah, 6 mobil mewah ya pasti kan harganya lebih dari 3M. Ya kalau hutangnya masih 3M berarti dia bisnismen. Iya, orang itu memang, kalau saya kan berbisnis ya Kak. Oh, sih? Memang harus punya utang. Iya kan? Bukan apa karena pertama kalau emang kita mau perbesar usaha harus Ya. punya hutang dan itu kredibilitas kita di bank. Jadi ketika kita punya hutang dan BI checking kita aman, Ya. itu satu bentuk bukti bahwa orang ini tidak bermasalah tentang perbankan. Nah kalau masalah punya mobil, emang dari dulu zamannya aku baru muncul, memang aku mobilnya tuh udah suka, karena kan orang ada yang suka tas, ada yang suka Iya. apalah. Baby ini Kamu termasuk sukanya yang suka mobil. mobil, jadi hobi ya gitu. Menurutku selain itu dibeli dengan cara yang baik, dengan uang tabungan sendiri, menurutku ya kan semua udah dilaporkan ke LHKPN juga. Jadi kalau masalah utang, menurutku semua orang itu wajar punya hutang Iya, gitu loh. betul. Karena kita pebisnis ya gitu. Untuk Selin, kalau kamu lagi galau tengah malam, malam itu memang waktu-waktu sepi ya, waktu-waktu kita gatel, belanja online sebagai pelarian, teleponan sama teman. Nah, dalam kasus kamu, siapa di antara mereka yang mungkin akan pertama kali kamu telepon saat kamu sedang merasa kesepian dan galau tengah malam? Apakah Saskia Sungkar, Nagita Slavina, atau Syahnas Sadika? Pilihannya 3 ini. Yes. Harus pilih. Ini harus pilih salah Harus. satu. Harus. Karena Kia lagi baru melahirkan kan ya, jadi Gigi aja lah. Kalau Shanas kan lagi sibuk. Terus sih suami. Tapi memang kalau Gigi tuh kalau dia kalau sharing tuh memang lebih wise sih ya. Karena mungkin basic dari pengalaman dia tentang up and down di hidup dia, meskipun sekarang kelihatannya hidup dia di atas dan baik-baik aja, tapi kan orang nggak ada yang tahu deep down dan insight-nya kan seperti apa, mungkin perasaan dia, hatinya kayak gimana. Dan tapi dia kuat itu dan bisa menunjukkan ke orang kalau everything's good gitu. Boleh tolong digambarkan nggak kepada pemirsa Spill the Tea bagaimana sosok Saskia dan Syahnas sebagai seorang sahabat? Tadi kan kamu sudah menggambarkan lagi kan? Shanas itu talk aktif, dia juga ramah banget ya. Jadi kalau misalnya sini ayo gini heboh gitu orangnya mah. Heboh gitu. Terus ada aja idenya gitu kalau Shanas. Kia temen yang baik banget buat sharing, apalagi sama Irwan kan. Sharing soal agama. Dia yang ngajak aku ke salah satu kajian-kajian juga sampai akhirnya aku menetapkan diri untuk berhijrah juga itu karena bantuan Kia dan Siren juga sebenarnya. Oke. Terima Teman kasih. positif ya, teman-temannya positif semuanya. Tentu. Nggak ada yang toksik ya. Betul, siapa diri kita kan katanya dipengaruhi oleh 5 orang yang dekat dari kita loh Kak Bedu. Oke, kita akan bermain. Kita akan mengajak teman-teman kita yang hadir di sini untuk menebak siapa sajakah tokoh dari cuplikan gambar yang sudah kita persiapkan. Rebutan atau? Enggak, bergantian. Rebutan. Bergantian. Kita akan mulai dari Baby Z. Baby Z, tolong ditebak siapakah nama tokoh dari wajah yang gambarnya, potongannya kita lihat di layar. Is Dahlia? Ih, pinter banget tanpa diberikan clue. Dia adalah penyanyi yang dijuluki Ratu Nyinyir. Itu dia Iis Dahlia. Tahu dari kumisnya kan di sini. Langsung kumisnya ya. Ya, kumisnya. Berikutnya untuk Selin. Mohon ditebak siapakah tokoh yang gambarnya kita perlihatkan berikut ini. Ini Mawa. Ih, coba kita buka gambar lengkapnya. Benarkah Mawa dengan Lengkap clue dong. korban orang ketiga? Bedu, Iya. tolong ditebak. Oke. Makanya. Ah, mau clue? Lu. Aku Lagi yang jawab deh. berbunga-bunga dengan berondong bule. 3, 2, 1. Nyerah. Nyerah? Oh. Olahraga. Ah. Ih kemana orang Aku jadi bibirnya. Kenapa gitu nggak kayak orang yang lain ya, bukan olahraga, Iya, kan karena kayak aku- mantan gitu ya. Iya bukan. Widih, serem Bukan, banget. Selin, aku tuh kalau sama cewek nggak pernah berani menatap matanya.
Jadi aku nggak pernah ingat patah seorang wanita. Iya. Oke, berikutnya untuk Selin. Selin, mohon ditebak siapa gerangan kah? Ah, ini mah Padi. Ih, dengan clue salah satu sahabat yang suka dijodohin sama kamu. Masa iya? Iya, coba kita buka iya? gambarnya. Itu dia. Fadi Iskandar. Oh, katanya dia sering dijodoh-jodohin sama kamu. Baby Z. Pengen tahu, pengen kenal katanya. Baby Z. Kak Padi ini anak Insat, Kak. Anak Instant Presenter. Itu Wika. Ih, cluenya gara-gara cowok pertemanan kamu berakhir dengan dia. Benarkah begitu pertemananmu berakhir? Enggak, malah akrab kemarin habis dirayain ulang tahun lagi. Dia salah, sahabat itu harus ada Bumbu-bumbu cekcok. Bumbu-bumbunya, Iya. gitu. Habis berantem balik lagi makin sayang. Makin sayang. Iya kan? Bedu. Nah, ini baru gue tahu nih. Bedu. Gue langsung tahu kan. Bedu. Gue udah hafal Siapa? ya. Matanya. Ini kan sering gue tatap matanya nih. Eh, Dulu. siapa nih? Zizi Sahab ya. Coba dibuka. Iya. Salah satu mantan terindahmu. Baby Z, mohon ditebak siapakah ini? Hidung siapakah ini? Waduh, Nah, ada cluenya? Ada. Mertua kali kayaknya. Artis yang tidak bisa membuka buah salak. Oh, Nia Ramadhani. Ember, salaknya lebih terkenal daripada hidungnya. Susah banget tadi ya. Sebel ya. Kok bisa sih kayak ada kata-kata? Gue juga bingung ya. Gak bisa buka salak. Gara-gara kerusakan kasih terkenal jadi. Selin, ini terakhir buat kamu. Ini pada kayak presenter nggak sih? Iya, ini Ditebak siapakah gerangan tokoh wajah ini? Wajah Koa. mirip. Hah? Koa. Koa ki sopo? Koa anak aku. Oh, Koa anakmu. Kan. Coba, yakin? Presenter Mau kuis clue juga apa nih, presenter enggak? kuis. Iya. Presenter kuis. Dapat julukan Hot Daddy, bukan anakmu dong? Ah, iya ya, berarti dedinya anak aku. Oh gitu. Stefan William, kita buka gambarnya. Oh iya. Iya? Ah, iya benar. Oh, anakmu mirip ini. Jadi nggak salah juga kamu lihat matanya. Gua pikir Irfan Hakim katanya. Oh, maaf ya, aku nggak tahu. Aku pikir juga tadi Irfan Hakim. Tuh kan. Masa sih? Iya, cakep ya. Ya. Tapi kalau bedanya Stephen William sama Bedu tuh apa sih bedanya? Oh, jadi Ya gini. ampun. Oh banyak aja. Dia belum jawab banyak aja. Penutup kebersamaan kita di Spill the Tea, kita kasih dare. Apa sih pencarian terakhir di browser Instagram Cari, Baby ya. Z dan juga Selin? Iya, iya. Instagram. Ya, dibuka Search. Instagram, Ayo. Serem banget. nggak ada search-nya, sinyal lagi. pencariannya apa? Anakku. Oh, dia Nggak ada nyari sinyal, anaknya coba sama dokter. Nyarinya informasi Aku tuh dokter. gak pernah lihat apa-apa. Ada yang- Anakku dokter. Ada yang lagi sakit. Dokter. Nggak. Oh enggak, biasa cewek kan. Oh. Tentang ini tuh Wika. Gak ada lagi. Udah itu doang. Pencariannya anaknya sama dokter, Say. Nih aku nih. Kecil-kecil kali sih. Tasut yang itu ya. Oh, Yang itu loh LPDP, yang LPDP. proud jadi. LPDP. Iya. Penerima beasiswa LPDP. Kan aku kan kalau ada berita terus aku klik, aku lihat. Iya, kamu telusuri gitu ya Iya. beritanya. Yang ibunya WNI, anaknya WNA. Ya. Oh, Kak Bedu apa nih search tuh? Jangan apa dah, ini? saya malu. Eh. Kamu aja yang cari sendiri. Apa? Ih, takut banget gue ntar Malu tiba-tiba aku. gue nemu hal-hal yang Kenapa gil-gil. kamu yang search sendiri? Ih, gil, Izin gil. ya. Iya. Tuh baby, tutup Cewek matanya semua loh Beb. dia ininya. Oh iya, yang di search cowoknya. Sazarita, Andin, Udah, cukup. Monik, Udah. Anggi, perempuan April, semua sih, Lisa, Du. cewek semua loh. Wih, Bedu ini loh. Lihat ya, guys. Maklum lah Duda hot dia ya, say. Jadi ini lagi Bikin film, jadi aku cari kira-kira siapa nih yang bisa main. Alah, cak aja. Buat teman-teman sekalian, terima kasih sudah mau berbagi cerita di Spill the Tea, Baby, Selin, Bedu, terima Jeff, kasih. sama-sama, Jeff. Besok-besok kalau Karen nggak bisa, kamu temenin aku ya. Of course, oh. Oh, sedap. Dan temenin kita juga setiap Sabtu Minggu jam 11.30, pastinya hanya di Trans TV. TV. Terima kasih semuanya. Terima kasih.